Yang keempat, isikan ke dalam lampiran 1 SPT tahunan BPH Badan Form 1771 lampiran 1 versi ringkas. Lakukan semua hal tersebut pada kertas kerjanya. Nah, kalau kita lihat dari format rekonsiliasi fiskal, udah clear di situ ya, bahwa kolom yang pertama yaitu uraian, kemudian komersil. Nah, dari soal kan diminta untuk menghitung laba komersilnya. Ini dipastikan yang pertama ini benar dulu untuk penghitungan laba atau rugi komersilnya. Nah, kemudian kalau ini sudah benar, ini akan menjadi satu hal yang langkah awal di mana nanti ke depannya akan mencerminkan bahwa apa yang kita lakukan betul. Kalau terjadi kesalahan di komersil, berarti nanti pasti akan terjadi kesalahan di fiskal ataupun dikoreksi positif maupun negatifnya. Jadi dipastikan di soal atau permintaan yang pertama, request yang pertama itu harus betul. Ada yang masuk kayaknya. Dari soal nomor 4 ini, teman-teman kan sudah mengerjakan ya? Baik, bagus. Oke. Kita lihat formatnya ini. Yang dia sudah input terdiri dari penjualan, dia sudah input komersilnya, kemudian HPP sudah, ke CTHR. Nah, teman-teman yang udah ngisi, apakah sudah di recheck untuk penghitungan atau maksudnya penginputan angka-angka di komersil nih, kira-kira ada yang salah nggak? Dari penjualan misalkan, benar penjualan usahanya, ini penjualan bruto atau penjualan itu yang 50M? Ada yang sudah mengerjakan? Silakan langsung ditanggapi aja. Penjualan usahanya. Ya, aku buka. Halo? Udah neto, oke. Bentar ya, oke azan ya.
Oke, kita cek step by step. Oh iya, Pak Nano, dari kelas tetangga udah ada yang ini belum ngajuin masuk? Enggak tahu, aku enggak hafal satu-satu. Tapi Oh enggak, Pak. biar tambahan, biar aja nggak apa-apa. This is not must. Oh, ya saya dari kelas tetangga mengatakan nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Linknya sama, padahal saya kirim juga link yang sama, tidak bisa masuk katanya mereka. Masa? Linknya proses kok. Proses ya? Oke. Oke, baik, terima kasih. Berarti anak-anaknya yang bermasalah. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Oke. Kalau ada masalah nggak bisa masuk, nggak tahu kenapa. Aku udah open sih. Go ahead aja, Pak. Pak No, go ahead aja, nanti biar rekan-rekan dari tetangga menyusul aja. Terima kasih. Oke, iya. Nah, untuk kita bisa menjawab ini dengan benar, pertama kita harus lihat dulu dari usaha wajib pajak yang ada di dalam kasus ya. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa PT Berkah, PT Arta Kata Bakti ya, yang usahanya hanya melakukan penjualan atau pembelian falas. Kantor dan kegiatan usaha PT AKP berada di sebuah ruko Pondok Aren. Tahun 2019 data pembukuannya seperti ini. Nah, ini penting untuk mengetahui dari jenis jasanya. Kalau dia mempunyai, saya yakin pasti bukan perusahaan yang akan totally atau fully merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha final, misalkan perusahaan konstruksi atau sewa menyewa, tapi barangkali nanti ada salah satu lini usahanya yang bergerak di bidang itu. Cuma kalau kita lihat di sini dari PT AKP, lini usahanya hanya money changer aja. Nah, dari penjualan sebesar 50 M. Nah, kemudian dari 50 M ini termasuk di dalamnya ada penjualan ke perusahaan konstruksi dan juga kepada Kementerian Agama. Jadi totalnya 2 sama 1,5. Oke. Ada koreksi nggak teman-teman? Yang sudah mengerjakan, kira-kira ada koreksi nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, clear ya, karena memang tidak ada penjualan yang kaitannya dengan iya, nggak ada di situ, atau tidak ada penghasilan yang berasal dari penghasilan yang bukan objek pajak. Kita lihat yang kemudiannya dari harga pokok penjualan. Berarti ini sama. Nah, kalau 50M ini kira-kira kena jelas pasal 31 enggak? Ada teman-teman yang hitung? Kira-kira kena enggak? Enggak.
nggak disuruh, nggak diminta. Coba saya jalan. Itulah laba komersial, kan ada laba komersial. Lakukanlah koreksi fiskal, hitunglah laba fiskal, isikan ke dalam SPT. Nggak diminta sih di sini. Oke. Laba komersial, kemudian laba fiskal. Laba fiskal, oke. Ya. Di form 1 karena induknya nggak ada di sini. Ya. Tapi paling nggak nanti teman-teman lihat ya, nanti kalau misalkan di soal ada hitungan atau angkanya ini 50 atau kurang, berarti ada fasilitas yang pasal 31E yang perlu dimasukkan dalam perhitungan. Nah, kemudian persediaan awalnya. Ada keterangan lebih lanjut kan persediaan awal? Dalam investasi terdapat pembelian dolar senilai 500 kepada UMKM yang berhasil mendapatkan dolar dari ekspor ke Namibia. Metode penyaluran persediaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dolar senilai 500. Dalam pembelian valuta asing ini terdapat pembelian dolar senilai kepada pembelian, nggak ngaruh ya, nggak ada ya. Rp4.500.000. Ada yang masuk. Sama 10. Jadi HPP-nya berapa? 4 tambah 35 dikurangi 10, betul? 30. Berarti 30 miliar. oke. Persediaan awal ditambah pembelian, ya kan? Berarti 39,5 kan ya? Iya, Pak. Tambah 7. Itu 35,5, Pak. 30,5. Oke, salah. Berarti salah. 5 berarti 30. Ya, umum kita lihat dari gaji. Dari gaji, THR bonus terdapat tunjangan PPh pasal 21 sebesar 400 juta. Dari gaji berarti angka 2M, di situ terdapat bonus dari gaji THR bonus terdapat tunjangan PPh 21. Nah, PPh 21 termasuk yang dikurangan atau tidak? Perusahaan
Ya, clear teman-teman sampai di sini? Ya, berarti di sini nggak ada koreksi ya. Kemudian di slide yang rekonsiliasi fiskal dari Bu Dwi Martani kan udah dibagi ya. Yang undeductible expense di sebelah kiri, kemudian yang di sebelah kanan ada yang deductible expense. Nah, di mana kalau PPh yang ditanggung oleh perusahaan itu tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, tetapi kalau diperbolehkan untuk dikurangkan. Oke, langsung aja deh. Jadi 2M. Terus premi asuransi, kita lihat ada info apa di premi asuransi. Komposisi premi asuransi terdiri 80% untuk pegawai dengan masa kerja di atas 3 tahun dan 20% pegawai kontrak. Perlu ada koreksi nggak di sini? Kenapa perlu ada koreksi? Oke, premi asuransi tidak dapat di komposisinya. Premi asuransi terdiri dari 80% untuk pegawai dan 20%. Kalau kita lihat di PPh 21, premi asuransi itu termasuk penghasilan apa bukan? Iya, masuk penghasilan ya. Berarti nanti masuk ke penghasilan bruto kan ya? Iya. Kalau dia masuk penghasilan bruto, kenapa nggak boleh dikurangkan? Boleh dikurangkan, Pak. Soalnya nanti di karyawan jadi PH bruto, jadi yang dikenain pajak atas pendapatan asuransi itu karyawan. Jadi bagi perusahaan dia dianggap beban. Iya, menurutku sih seperti itu. Karena kita lihat di PPh 21 strukturnya. Kan salah satu tambahan penghasilannya kan adalah adanya premi asuransi. Perlu dibuka lagi PPh 21? Atau udah clear sampai sini? PPh 21. Cukup ya. Jadi karena di sini premi asuransi ini merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai. Nah, kemudian nanti dia menjadi penghasilan bruto nanti akan dikenakan PPh hitung dengan biaya jabatan, kemudian kemudian nanti ada PTKP, dan baru kita peroleh penghasilan kena pajak dan kemudian dikalikan dengan tarif PPh pasal 21. Jadi ini nggak ada koreksi. Dari keterangan di sini 80% untuk pegawai dengan masa kerja 3 tahun, mungkin sebagai pegawai tetap, kemudian 20% merupakan pegawai kontrak, itu tidak ada pengaruhnya. Mungkin nanti ada yang mengasumsikan yang boleh dibebankan hanya 80%, tidak seperti itu karena dua-duanya bahwa kondisi kedua pegawai ini merupakan dalam rangka kaitannya dengan
proses 3M yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi boleh dibebankan semuanya menjadi perusahaan, menjadi biaya usaha yang boleh dikurangkan dari penghasilan. Oke, perjalanan dinas. Kita lihat perjalanan dinas. Dalam perjalanan dinas, termasuk perjalanan rapat direktur di Federal Reserve terkait kebijakan valuta asing senilai 50 juta. Kemudian tiket liburan istri direktur sebesar 20 juta. Yang 50 juta boleh dikurangkan apa tidak? Ya, bisa ya, karena ini kaitannya dengan tujuan yang ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Yaitu dalam rapat perjalanan dinas di Federal Reserve, kaitannya kebijakan valuta asing. Dan yang perlu dikoreksi adalah 20 juta, karena untuk kepentingan pribadi. Koreksi positif atau negatif? Oke. Sehingga di sini 180 juta. Oke, kenapa dikoreksi positif? Karena pembebanannya terlalu besar, sehingga karena menurut perpajakan lebih kecil, maka akan menguntungkan secara fiskal. Nah, disinilah nanti muncul sebagai koreksi positif. Yang keempat, alat kantor termasuk pemberian seragam untuk front office. Ya. Oke, saya lihat dari teman-teman. Angelina, what do you think? Dari 8 juta, boleh dikurang apa tidak, Mbak? Halo Angelina. Koneksi. Oh, Pak. Baru mic. Apa, Mbak? 8 juta boleh dikurangkan. 8 juta, Natura boleh sih Pak, harusnya. Oke, katanya boleh, coba kita pendapat yang lainnya. Anissa Farah Pratiwi, what do you think, Mbak? Apakah pemberian seragam untuk front office boleh dikurangkan dari penghasilan? Kayaknya boleh, Pak. Kayaknya boleh. Oke. Kalau yang kita lihat di ketentuan ya, ini biar nggak ragu, kita lihat di ketentuannya. Kalau stated langsung ke seragam satpam ya. Seragam.
Seragam sebentar. PSE 29 tahun 95. Pemberian natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan nomor 63394, pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang diberikan. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja atau Pemda setempat, misalkan pakaian atau peralatan pegawai pemadam kebakaran, proyek, pakaian seragam pabrik, hansip, sarpam, penyediaan makanan minuman, serta penginapan. Pemberian yang berkaitan dengan situasi lingkungan kerja, misalkan pakaian seragam pegawai hotel, penyiar TV, makanan tambahan bagi operator maupun ngetik, makanan, minuman cuma-cuma bagi restoran. Maksudnya pakaian seragam CSD Bank dapat diberikan karena saat ini sudah merupakan suatu keharusan. Oke. Nah, kita lihat dari jenis usaha ya. Jenis usahanya kan dia sebagai perusahaannya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan falas gitu ya. Nah, ini bisa koreksi sih, kadang bisa iya atau enggaknya nanti tergantung dari pemeriksaannya. Tapi kita lihat dari secara umumnya ya. Nah, kalau kita lihat dari usahanya bahwa wajib pajak ini bergerak di bidang usaha penjualan falas. Apakah kalau kita lihat rata-rata di perusahaan falas menggunakan seragam untuk front office-nya apa tidak? Itu. Tetapi kalau kita lihat ke perbankan, biasanya mereka pasti punya ciri khas tersendiri dan kita bisa bedakan antara yang di manajemennya atau yang di bagian back office gitu ya. Itu kan berbeda. Ketika front office pasti ada seragam khusus yang mencirikan dari warna atau warna dasar dari yang dipakai dari perbankan itu sendiri. Kalau saya melihatnya sih karena ini tidak keharusan, nah ya, menurut saya ini untuk dikoreksi dari 8 juta ini. Nah, teman-teman nanti bisa memberikan suatu asumsi seperti itu ya. Kalau nanti terdapat suatu informasi yang seperti ini, kelihatannya jadi gray area kan gitu. Nah, nanti bisa dikasih catatan, karena catatan itu penting untuk menentukan apakah ini keharusan atau tidak. Kalau teman-teman mengatakan ini keharusan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan enggak, ya nanti dikoreksi. Karena secara umum, kalau kita lihat bahwa untuk yang terkait dengan perusahaan ini, memang rata-rata jarang lah, karena jarang ciri khasnya. Kemudian mereka juga bisa pakai pakaian yang normal lah, kira-kira sih seperti itu. Jadi nanti kalau penjelasan dari teman-teman ada keharusan, jadi saya melihatnya bahwa teman-teman memahami bahwa dari di konsep ketentuan pemberian natura dalam bentuk seragam ini, kalau sifatnya keharusan, nah itu memang mau nggak mau
kan harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kan sifatnya udah jamak dan sifatnya udah umum seperti itu. Itu aja yang nanti saya minta tolong diberikan catatan aja. Gimana teman-teman? Cukup clear di situ? Karena di ketentuannya, kalau kaitannya dengan tadi contohnya untuk peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran, proyek, seragam pabrik, hansip, satpam. Kemudian bahwa pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka berkaitan pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan, keselamatan kerja atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja. Kelihatannya kurang relevan kalau kita lihat di PMK 633 tahun 94 yang juga diatur lebih detail di SE 94 tahun 95. Ya, jadi itu aja teman-teman, nanti di perhatian di sini aja kaitannya dengan nanti dikaitkan dengan jenis usahanya. Itu. Mungkin nanti pas case berikutnya ada terkait dengan perbankan. Nah, berarti untuk seragam perbankan terkait dengan front office boleh. Tapi karena ini sifatnya lebih umum, saya lebih cenderung untuk konservatif karena berjaga-jaga, karena hal ini pasti akan dikoreksi oleh pemeriksa. Begitu. Jadi saya berpegang di konservatisme itu. Ya, semoga bisa dipahami ya, reasonnya seperti itu. Tadi nomor berapa ya? Iya, di mana sih alat kantor ya? Oke, 8 juta koreksi positif. Ya. Tinggal 30. Oke, kemudian kita lihat yang berikutnya. Biaya listrik 90% untuk kantor dan 10% untuk rumah dinas direksi. Things clear lah kalau ini sih. Ya. Jadi yang 10% dari biaya listrik ini tidak boleh dikoreksi karena untuk kepentingan pribadi. 10% berarti berapa koreksinya? 5 juta, Pak. Oke, nice. Tinggal 45. Oke, yang ke-6, telepon atau fax. Biaya telepon, perinciannya. Biaya sambungan telepon tetap di kantor, 80%. Dan 20% biaya pulsa untuk HP para manajer pegawai yang terkait dengan pekerjaannya. Nah, yang dikoreksi berapa persen nih? Ya, persis seperti itu ya, karena yang 20% ini merupakan pembayaran telepon di mana memang ada kepentingannya buat pekerjaannya, tetapi karena HP ini kan biasanya kan dibawa ke rumah juga. Nah, oleh karena ini pembebanannya hanya 50% dari 20%. Sehingga yang dikoreksi hanya sebesar 10% ya. Ya, Pak, 20% kali 50%. Okay. $30, Pak. Oke, iya. Jadi tinggal 270 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Penghapusan berutang. Ini kayaknya
ulangannya panjang. Penghapusan piutang tak tertagih merupakan piutang usaha 350 juta. Wajib pajak tidak menyerahkan dan melaporkan daftar piutang tak tertagih yang dihapuskan kepada KPP. Saya yakin teman-teman udah tahu jawabannya lah ya. Ada proses yang tidak terpenuhi dalam rangka penghapusan piutang. Pertama kan harus menyampaikan pemberitahuan kepada KPP, kemudian juga sudah dihapuskan di laporan laba ruginya, dan juga sudah diumumkan, kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri atau lembaga lain yang menangani penagihan piutang, dan juga sudah diumumkan di media massa, baik media khusus ataupun media umum, boleh salah satunya. Dan juga ada persetujuan ya, bahwa dari bank yang dihapuskan juga sudah mengakui adanya penghapusan piutang. Ini masih banyak yang belum dipenuhi, sehingga dari 350 juta ini tidak bisa dikurangkan. Tapi coba saya cek tuh langkahnya. Ya benar, 350 juta ini dikoreksi semuanya. Soalnya gampang. Ini 0. Bunga pinjaman. Nah, kita lihat seperti apa. Bunga pinjaman merupakan 12% atas pokok utang sebesar 400 juta yang baru didapat awal Januari 2019. Tahun 2019, perusahaan belum mencicil pokok hutang. Hanya melakukan pembayaran bunga saja. Ada informasi lain, deposito? Oke. D3. Oke. Bunga deposito. Ini pendapatan dari bunga deposito ya. Pendapatan dari bunga deposito. Terus ada lagi deposito yang kaitannya dengan ini? Bunga deposito diperoleh atas pokok deposito sebesar 500 yang ditanamkan sejak akhir Desember 2018. Deposito ini bertenor 2 tahun, tingkat bunga untuk deposito 15%. Oke. Ada informasi berapa dia pinjamnya? Oke, dia pinjam 400 juta. Dia pinjam 400 juta, ya kan? Kemudian dia depositokan 500 juta. Tapi kita hitung rata-rata pinjaman ya. Oke, rata-rata pinjaman kalau ini kita peroleh awal Januari. Jadi rata-rata pinjamannya berapa dalam 1 tahun? Clear ya, gampang ya, karena sejak Januari dia dapat 400, kemudian diakumulasi, dikalikan 12, dan dibagi dengan 12. Nah, sehingga diperoleh angka yang sama. Kemudian yang pinjaman deposito, penempatan deposito 500. Ditanamkan sejak akhir Desember 2018. Nah, ini dihitung jadi 1 bulan penuh ya. 1 bulan. Oh iya. Oke. Ya, thank you Mas. Informasinya bagus. Kalau ini dari tahun 2018.
Kira-kira langsung bisa dikurangkan enggak tuh? Kan tentunya apa? Kalau misalkan pinjamannya lebih kecil daripada rata-rata bunga deposito, kalau pokok pinjamannya ya lebih kecil daripada dana yang ditempatkan baik dalam bentuk deposito atau tabungan, berarti tidak boleh ya. Oke. Baik, sampai sini ada teman-teman, ada yang belum jelas? Oke, aku cek dulu ke yang lainnya. Jadi dalam membaca soalnya harus clear ya. Tadi saya sempat teledor di situ karena saya pikir ini 2019. Ternyata deposito ini penempatannya sejak Desember tahun 2018 dan tahun pajak yang perlu dihitung di sini adalah tahun pajak 2019. Nah, sehingga rata-ratanya kan 500 juta lebih besar daripada rata-rata pinjamannya. Sehingga otomatis langsung bahwa atas bunga yang di nomor 8 ya, ini tidak boleh dikurangkan semuanya, jadi dikoreksi. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Boleh chat kalau misalkan ragu-ragu untuk langsung ngomong. Jasa profesional, kita lihat nomor 9. Nomor 9, penyusutan termasuk aset. Nomor 9 nggak ada keterangan ya? Bener? Oke. Nggak ada, go ahead lah. Oke, berarti langsung semuanya boleh dibebankan sama antara komersial dan fiskal. Oke, kemudian penyusutan. Apa keterangannya? Penyusutan termasuk aset berupa mesin penghitung uang dibeli 4 Januari 2019 sebesar 100 juta. Cara akuntansi disusutkan 4 tahun, sedangkan dalam ketentuan perpajakan masuk kelompok 1. Metode yang digunakan untuk akuntansi dan pajak sama, yaitu garis lurus. Penyusutan 200. Oke, saya belum lihat informasi yang lainnya. Bisa bantu teman-teman dan informasi lain? Ada penyusutan selain ini? Tadi? Tidak ada. Dan kalaupun nomor 9 kita kutik lagi, kalau misalnya ini kayaknya udah bener aja. Kalau emang udah sama, mestinya udah benar. Terima kasih. Oke. Tadi udah pencet. Saya bingung di bagian penyusutan, Pak. Mesinnya punya harga perolehan 100 juta. Didepresiasikan selama 4 tahun secara akuntansi, namun nilai soalnya 200 juta. Ya, kita asumsikan angkanya benar gitu ya, Mas ya. Mungkin di situ karena kata 200. Sorry? Mungkin di situ kata kuncinya penyusutan termasuk aset berupa mesin. Jadi yang dimaksud penyusutan yang disusutkan itu mungkin nggak cuma aset berupa mesin, cuman yang dibahas di sini aset berupa mesin gitu, Pak. Kalau saya nangkepnya gitu. Oke, iya. Penyusutan termasuk aset berupa mesin penghitung uang dibeli 4 Januari 2019. Jadi fully
1 tahun, kemudian pembeliannya 100 juta. Memang nggak make sense sih kalau kita lihat dari nilai asetnya. Sementara nilai penyusutannya adalah sebesar 200 juta gitu ya. Jadi kita asumsikan ada penyusutan dari aset lain yang memang tidak diterangkan di sini. So, berarti nggak ada koreksi ya? Setuju? Ya, tidak ada. Bisa go ahead. Yang lain-lain. Jamuan tidak ada daftar nominatif 10 juta. Boleh dikurangkan apa tidak? Tidak. Oke. Perkembangan kemerdekaan RI. Kira-kira boleh apa enggak? Ini biasanya nggak boleh nih biasanya. Sebanyak. Sepakat. Iya, tidak boleh dikurangkan. Oke. Pak Nano, Ya. apa namanya, mumpung saya lagi buka mic, kelas sebelah titip izin, titip salam, mereka tidak bisa hadir ternyata hari ini karena mayoritas kelasnya besok akan kuis Pak, jadi tidak bisa hadir. Terima kasih. Oke Mas, thank you. Untuk bunga STP ini termasuk dalam kaitannya sanksi administrasi ya. Tidak boleh dikurangkan. PBB kantor boleh dikurangkan apa tidak? Boleh, Pak. No, yes. Betul, Mbak. Rp10.750.000. Yes. PPN atas sewa boleh apa enggak? Boleh. PPN yang belum dikreditkan sebagai pajak masukan. Ini ada keterangan lain nggak? Kita lihat. Nggak ada keterangan lebih lanjut? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada, cuma itu aja, PPN atas sewa, titik. Oke, nanti tolong teman ditambahin ya. PPN atas sewa yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Jadi ini keterangannya tidak dapat dikreditkan. Karena mekanisme PPN adalah PK dan PM. Jadi ada pajak keluaran, kemudian ada pajak masukan, dan pajak masukan ini merupakan pajak yang dikreditkan atas PPN itu sendiri. Ini nanti aku akan cek satu-satu nih, tergantung dari nanti jawabannya apa yang di template-nya dari dosen koordinator, tapi akan aku cek biar nanti hasilnya mungkin ada yang kelewat atau yang lainnya, nanti biar nanti disesuaikan aja. Tapi sebaiknya nanti kalau misalkan sifatnya umum seperti ini, teman-teman tolong dituliskan asumsinya. Ya. Kalau ragu-ragu ya udah tulis asumsi, lebih enak situ. Nanti
Dengan asumsi ini mengindikasikan bahwa teman-teman paham. Ya. Saya melihatnya tidak dari totali jawaban apa yang nanti disampaikan, tetapi dari pemahaman. Jadi nggak ada koreksi. Pajak kendaraan operasional, boleh apa tidak? Boleh ya? Pajak mobil dinas direksi? Iya, persis. Termasuk nanti ada biaya perawatan ya. Dari pajaknya juga dikenakan. Maksudnya yang boleh dibebankan hanya 50%, kemudian biaya perawatannya, kalau nanti ada bensinnya pun juga nanti hanya 50% saja. Sehingga ini 5 juta. Oke, PPh 21 yang ditanggung. Nah, yang tadi kan tunjangan PPh 21, yang PPh 21 ditanggung boleh apa enggak? Tidak boleh, Pak. Ya. Lagi yang berketelapan. Nah, sekarang kita masuk ke pendapatan. Ada rugi juga lain-lain, pendapatan atau beban di luar usaha. Dividen dari PT Ulin. Ada informasi apa dari PT Ulin? 20%. Kepemilikannya 20%, Pak. Informasinya di mana tuh? Di bawahnya, Pak. Turun, naik. Aduh, ini. Oke. Sempurna. Oke. Iya. Oh, nanti kenapa sih kasih? Dividen dari PT Ulin, di mana penyertaan sahamnya adalah 20%. Masuk objek pajak atau final? Objek pajak. Objek pajak. Atau bukan objek pajak? Objek pajak, Pak. Objek pajak ya, karena Objek pajak, Pak. tidak lebih dari 20% dan penerimanya adalah WP Badan. Nah, sehingga ini tidak final. Dipotong berapa persen? Ada yang masih ingat? Berapa persen dividen? Berapa? Lupa, Pak. 11% ya. Oke, kemudian dividen dari PT Wadi. Oke, saya sudah tahu informasinya di mana. PT Wadi 25%. Kalau yang ini objek pajak atau final atau bukan? BOP, Pak. Bukan objek pajak ya? POP. Iya, Pak. Ya. Bukan POP ya? Yang lagi rame di Kemdiknas. Program organisasi penggerak. NU Muhammadiyah keluar, Pak. Ya, padahal kalau saya lihat bagus programnya, cuman kan ada ego masing-masing itu. Dan salah itu karena tidak silaturahmi aja. Kalau aku lihat sih sampai acara sampai malam gitu kan, sampai jam 1 tuh acara di ILC itu. Jadi ya macam-macam lah. Tapi karena faktor memang silaturahmi itu penting. Jadi teman-teman tuh jaga interpersonalnya, jaga silaturahminya,
Padahal kalau dari nandimnya silaturahmi dari awal, saya pikir nggak ada masalah. Karena kuliah tujuannya bagus. Saya tahu bagus karena istri saya di situ sih sekarang. Oke, ini berarti korelasi negatif atau positif? Oke, nice, betul. 50 juta, 50 M. Bunga deposito. Final apa enggak? Final, Pak. Berarti koreksi negatif ya. Kalau teman-teman udah paham kalau ini sih. Nah, kemudian penghasilan sewa. Penghasilan sewa. Sewa apa yang ada di informasi? Sewa mesin, Pak. Non final. Sewa mesin ya. Kalau sewa mesin berarti non final ya. Nggak perlu ada koreksi. Berarti angkanya masih sama. Keuntungan dari penjualan gudang. Koreksi apa enggak? Kayaknya final, Pak. Jual bangunan, gudang. Iya, jual bangunan. Ya, keuntungan dari penjualan gudang. Penjualan BPHTB sudah kena final. Oke, ya, berarti koreksi ya. Delapan 50. Jadi teman-teman di sini agak tricky ya. Keuntungan dari penjualan gudang. Nah, gudang itu nanti kita harus berasosiasi di mana gudang itu termasuk tanah dan bangunan. Nah, karena atas penjualan tanah dan bangunan, kemudian sewa dan tanah dan bangunan, pajaknya merupakan dari objek BPH final. Sehingga perlu dikoreksi untuk penghitungan laba neto. Ya. Rugi selisih kurs boleh dibebankan apa enggak? Boleh, Pak. Ada informasi lain? Kayaknya nggak ada, Pak. Oke. Ada. Saya bacakan saja. Di poin D keterangan 02, rugi selisih kurs terjadi akibat utang pembelian peralatan dalam mata uang dolar. Terima kasih. Rugi selisih kurs terjadi akibat utang pembelian peralatan dalam mata uang dolar. Betul. Oke. Ada informasi peralatan di sini yang clear? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Berarti dibebankan sekaligus ya? Kita asumsikan peralatan untuk 3M gitu ya? Peralatan untuk 3M. Peralatan 3M.
untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, sehingga boleh dibebankan. Keuntungan atas penjualan di Brunei. Itu informasi. Ada informasi lain? Nggak ada ya? Tidak ada. Oke. Berarti ini tetap dimasukkan, angkanya sama, 100 juta. Rugi cabang boleh sebagai kompensasi horizontal? Jadi koreksi positif, negatif? Positif. Ya. Nol ya. Jadi total pendapatannya berapa nih? Aku nggak ngitung, tolong dibantu. Sorry, ini dari yang atas dulu. Ini kita, apa yang belum nih? HPP, ini HPP kan sama. Kita HPP kan 30. 30, kemudian dari beban umum dan administrasi, ada yang sudah ngitung berapa jumlahnya? Kita 3 miliar 949 juta. Kayaknya sih nggak ada perbedaan ya teman-teman ya. Terus total dari koreksi positif berapa untuk yang biaya di sini? Kita jumlahkan aja. Ada yang sudah ngitung? Mohon dibantu berapa angkanya? 20 plus 8 plus 5 plus 30 350 48 10 58 483 juta 483 juta, oke. 250.000. Thank you. Oke. Ya benar. Coba oke. Bentar. Kami kayaknya ada komponennya kelewatan. Coba naikin sebentar. Komponen ntar 20, 8, 5, 30, 350, 48, 10, 5. Ya 488. Kami ada satu komponen yang kelewatan. Ya 488. 488 250. Thank you. Yang negatif ada nggak? Negatifnya tidak ada. Negatif nggak ada. 0. Total dari yang di sini menurut 3 miliar 460 juta 150.000. Oke, great. Sekarang kita jumlahkan yang ini. Berapa total pendapatan dari luar usaha? Rp200.500.000. Oke. Iya betul. Ini 40. Enggaknya sama. Yang di sini? 163.750.000. 163 juta 750.000. Nah, itu aja kan 3 komponen ya, 50, 75, 38, 75, sip, 163, 75.
Oke, terus yang di sini? Oke, 385 350.000. Ya, 385 250. Oke, ending berapa? Laba sebelum PP-nya? Sebentar. 16 miliar 59 juta. Ya, benar. Oke. Terus totalnya berapa koreksinya? 488 ditambah 40 ya? Ya. 528. 528 ke 50. Yang ini berapa? 163 ya, karena yang di atas koreksi negatifnya nggak ada. Iya. Ya. 163 50.000. Terus laba sebelum PPh untuk fiskal berapa? 16. 16 miliar. Oke. Ini berapa nih? Ringkasan formulir nanti teman-teman tinggal ngisi di sini. Penghasilan itu ada komersial dalam negeri, peredaran usaha, harga pokok, penghasilan itu komersial luar negeri, fiskal positif, penghasilan negatif. Oke. Jadi yang dari sampai sini ya, penghasilan itu komersial jelas, berarti ini berdasarkan angka-angka di komersialnya. Ini gampang, tinggal dipindahkan nanti yang lainnya. Ya ini teman-teman, neto komersial. Nah ini. Nah kemudian Izin bertanya, Pak. kenapa? Oh, itu ada informasi lain yang di poin E itu ada rugi fiskal 200 juta, Pak. Rugi fiskal 200 juta. Yang di poin E. Oke. SPT tahunan PPh Badan wajib pajak tahun 2018 menunjukkan rugi fiskal 200 juta. Nah, oke, kita lihat dari sini atas informasinya. Penghasilan neto komersial dalam negeri. Nah, teman-teman nanti dipindahkan peredaran usaha yang di komersial, kemudian HPP-nya saja, tidak perlu ada jumlah persediaan awal, persediaan akhir, kemudian biaya usaha lainnya. Berarti ini dari biaya usaha yang ada di sini, perusahaan biaya umum, administrasi, dan penjualan. Atau mau kita masukkan satu-satu? Biasa, Mak? Iya, Pak. Oke, ya. Kita samain aja penjualannya. Biar. Penjualan berapa? 50 juta ya. Penjualan 50 juta.
50 miliar, sorry. 50 miliar. Kemudian HPP tadi 30 kan ya? 30 juta. Biaya usaha lainnya bentar dulu, itu angka yang dari mana itu? Komersial atau yang dari fiskal? Nah, bukan. Jadi kita pakai komersial dulu ya, yang di sini ya. 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 3949. Oke. Di sini 3949. Berapa angkanya di sini? Klik. Oke. Penghasilan neto dari usaha. Nah, berarti tinggal dikurangkan ini. Jadi dari 50 juta dikurangi 30 dikurangi dengan 3949. Jadi berapa tuh? 16 miliar 51 juta, Pak. 16 miliar 51. 051 16 051. Ya, thank you. Oke, thanks. Nah, penghasilan neto dari luar usaha. Berarti kita yang kita gabungkan adalah yang seluruh penghasilannya. Ini kita gabungkan, jadi kita identifikasi yang mana penghasilannya, jadi dividen, bunga deposito, penghasilan sewa, keuntungan penjualan gudang, keuntungan penjualan di Brunei. Ya. Berapa totalnya? 85 tambah 50 ditambah 75 ditambah 208.750.000, Pak. Oke, Mbak, sebentar. Berapa totalnya? Ini yang pendapatannya, Pak. Yes, 298 juta. 750.000. 750.000. Oke, untuk biayanya berapa? 150.250.000. 150 juta 250.000. 250.000. Atsila, Iya deh. apa namanya, mohon maaf sebelum ini kamu hitung apa namanya penghasilan dari luar usaha, sudah ngitung yang di Brunei belum? Nggak dihitung, nggak dimasukin itu deh. Nggak dimasukin? Karena ini kan dalam negeri. Oke, dalam negeri. Terus yang tadi 150 selisih kurs ya, kita diakuin dalam negeri ya? Iya. Oke, sip. Udah jelas. Oke, udah ya. Ini yang dalam negeri semua ya? Ya. Ya, Pak. Oke, jadi berapa nih totalnya? Penghasilan neto dari luar usaha. 148.500.000. 148.500.000. 500.000. Oke, berarti tinggal ditambahkan 1D plus 1G. Totalnya berapa? 16 miliar. 199.500.000. 500.000. Ya, 000. Betul ya, udah? Tambah 00 lagi, Pak, di belakang. 500.000 ya? Oke. Iya, 500.000. Oh iya, gabungan tadi benar. Oke. Ya, kita masukkan yang dari luar negeri. Jadi neto di situ sudah menggabungkan antara
penghasilan dan kerugian di luar negeri. Rp100 juta dikurang 40 juta, Pak. 60 juta. Ya, 60 juta. Oke. Jumlah penghasilan neto komersil. Nah, ini harus sama juga ya dengan yang penghitungan dari tabel rekonsiliasi fiskal. Oke. Berapa jumlahnya? 16.699.500. Benar apa enggak? 16.259 kan, 3 kan 1 tambah 2 kan, berarti 16.199 tambah 60 juta, 16.259 juta kan. Oke. 16 miliar 25 titik. Nah, sip. Oke, berarti betul ya. Clear nih. Ini kayak kita buat apa dulu, balance sheet dulu ya. Kalau kita bikin balance sheet, kalau nggak balance berarti ini nggak benar juga. Oleh karena itu kan udah sama, berarti bisa dipastikan bahwa angka yang ini udah betul. Oke, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Yang kena final dan bukan objek pajak. 50, benar ya? Tambah 75. Iya, tinggal. Ya, kita lihat koreksi aja. Berapa jumlahnya? Hah? Itu keuntungan penjualan itu udah belum? Nah, kita lihat lagi nih. Ada dividen dari PT Wadi 50. Terus deposito. Iya. Terus keuntungan dari penjualan gudang ya. Iya kan tuh final kan? Ya, itu final. Oh, ya udah, berarti tuh oke. Berarti kalau di total semua tuh berarti 163.750. Oke. 163. Nah, titik 750. Ya, ya. Kemudian penyelesaian fiskal positif, penyelesaian fiskal negatif. Fiskal positif 528.250.000. Kan gue tanya. 528 ya? Iya, kan gue tanya. 528. 528. Lima ratus ribu. 250 bukan 500, 250.000. Oke. Ya itu Pak. Penyelesaian fiskal negatif. Rp163.750.000. Iya. Ya. Ini kan kita udah koreksi yang ini, Mas. Iya. Enggak masukku. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh, penghasilan final, oke. Iya, penyelesaian fiskal negatif. Iya, oke. Totalnya jadi berapa? 163. 163. 63.750
500. 000. Ya. Ini nggak ada. Kemudian penghasilan neto fiskal Penghasilan 16,24 ya. 16,24. Oke, ini kebetulan soalnya relatif mudah ya. Ya. Tidak bisa filenya ini. Pak, boleh izin aja nggak Pak? Kenapa? Boleh nanya Pak? Silakan. Yang tadi yang apa? Yang penghasilan yang dikenakan apa? Final dan termasuk objek pajak. Itu tuh jadi kita lihatnya itu dari penghasilan yang di luar usaha aja ya Pak? Yang gimana? Sorry. Yang poin 4 ini Pak. Kan ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Ini kita nyarinya itu dari penghasilan yang di luar usaha aja Pak. Gini, kalau kita lihat dari usaha bisnisnya wajib pajak ya. Kalau memang dia objek utamanya adalah PPh final, ya berarti kan itu penghasilan utamanya aja. Penghasilan yang menjadi penghasilan yang utama di situ. Kemudian kalau misalkan dia juga ada tambahan yang lainnya, jadi yang Oke. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk pajak. Iya, masuk itu semua, Mas. Jadi apapun usahanya, ya maksud saya kalau dia template-nya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang final dan dia tidak ada penghasilan lain, berarti ini kan akhirnya kan nggak perlu ada penyesuaian kan gitu. Karena dia tidak mengisi untuk kolom yang ini. Nah, tetapi kalau dia memang ada penghasilan yang bersifat final, nah yang final itu juga perlu dimasukkan. Nah, yang final itu nanti dimasukkan ke kolom ini juga penghasilan yang dikenakan PPh final dan juga yang tidak termasuk objek pajak. Oh, berarti semua penghasilan gitu, Pak? Semua penghasilannya gitu ya? Semua penghasilan yang final ya, dan yang tidak termasuk objek pajak. Terus mau nanya Pak, yang tadi kan ada seragam itu ya Pak? Itu yang seragam itu seragam itu final atau bukan sih Pak? Saya bingung. Atau BOP? Untuk seragam yang seragam itu kan jadi biaya kan Mas? Iya. Ya, secara umum bahwa pembelian seragam ini kan tidak boleh, tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu kan diperkenankan, misalkan kaitannya dengan keperluan untuk keselamatan kerja dan kesehatan gitu ya, dan hal-hal yang memang sudah jamak dilakukan seperti untuk pegawai frontliner di perbankan gitu. Nah itu bisa, tetapi selain itu misalkan seragam yang dibuat sendiri, dulu kalau di kantor memang ada kayak di retail lah, itu dulu ada saya dikasih jaket gitu kan, itu kan sebetulnya nggak perlu kan. Dan itu tidak boleh, tetapi kalau kaitannya dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan keselamatan kerja boleh Mas. Oke. Ya. Ini bisa dilihat, nanti saya kasih slide-nya. Pak, izin bertanya Pak. Boleh Mbak, silakan. Melanjutin pertanyaan Farhan yang tadi. Berarti kalau misalkan ada seragam, dia itu bukan untuk bukan sesuatu keharusan bagi perusahaan itu, kan kita nggak boleh kurangkan. Iya. Nah, perlakuannya sebagai apa Pak berarti? BOP atau tetap expense tapi yang nggak bisa dikurangkan di laba fiskal atau gimana Pak? Kalau itu kan BOP, bukan objek pajak, itu kaitannya dengan penghasilan, bukan? Iya. Iya. Nah, ini kan beda kasusnya. Kalau kita hubungkan dengan seragam, sebetulnya ini kan hubungannya dengan biaya. Nah, kemudian apakah dengan pemberian seragam, berarti ada pengeluaran yang dicatat oleh perusahaan, yaitu untuk pembelian atau pengadaan seragam. Nah, apakah itu diperkenankan atau tidak? Nah, kita lihat di SE 29 tahun 95. Saya share aja di sini. Nanti teman-teman bisa copy paste aja. Tinggal dicari. Nah, di situ diterangkan bahwa
Pemberian natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian diterangkan lebih lanjut sesuai dengan PSAK pasal 3 KMK 633 tahun 1954 bahwa pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan. Jadi yang perlu di-underline di sini adalah keharusan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Jadi sifatnya wajib dan sifatnya memang sudah umum seperti itu. Mungkin nanti kalau memang sebuah perusahaan swasta memang di frontliner harus menggunakan seragam semua, ya bisa jadi kan berubah seperti itu. Tapi kita lihat untuk sementara ini kan yang biasanya pakai seragam itu kan pada umumnya kan perbankan kan pasti kan gitu ya. Untuk yang clerical yang di depan itu kan yang frontliner. Nah, kemudian untuk perusahaan-perusahaan misalkan kantor konsultan gitu, kayak di DTC, kemudian di Tech Prime lah konsultan kan nggak ada gitu. Malah di kantor saya pakai kaos juga nggak apa-apa kan gitu. Nggak ada kewajiban pakai dasi. Jadi istilahnya nggak ada seragam lah gitu. Aku lihat di kantor lain juga sama. Untuk perusahaan-perusahaan yang dalam satu gedung Tech Prime itu juga, maksudnya di Menara Kuningan itu ada sampai lantai 35 yang pakai seragam ya satpamnya pasti kan gitu, satpamnya. Kemudian dari frontliner untuk yang perusahaan yang menyewakan, jadi perusahaan yang punya gedung Menara Kuningan itu memang dia pakai seragam. Dan biasanya kalau kita lihat pegawai gedung itu ya, untuk yang di depan kan dia pasti kan pakai seragam. Nah itu bisa dikurangkan, tapi dalam hal ini bisa jadi menjadi debatable juga antara pemeriksa. Pemeriksa biasanya dia akan melihat ke letter luck-nya di mana. Jadi bagaimana bunyinya di dalam ketentuan di SE 2995 ataukah di PMK 633 ini. Dia akan lebih mendasarkan kepada ketentuan yang tersurat di situ. Jadi dia tidak akan menginvestasikan yang salah lebih luas lagi. Tapi dalam hal ini nanti kalau misalkan perusahaan mau mengurangkan juga nggak apa-apa, padahal nanti kan dikoreksi nanti kemudian perusahaan bisa mengajukan keberatan dan sampai banding seperti itu. Tapi kalau konservatifnya dan kira-kira nggak terlalu besar, daripada ada suatu celah untuk diperiksa, lebih baik secara tax management ya nggak usah dikurangkan dari penghasilan, dikoreksi seperti itu. Jadi kalau sifatnya keharusan atau keselamatan kerja boleh. Ancar-ancarnya di ketentuan seperti itu. Kemudian di nomor 2-nya, pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerjaan. Nah, apalagi kalau kita kaitkan di sini ya, bahwa definisi dari keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus ada kaitannya dengan keamanan atau keselamatan kerja. Kalau nanti pemeriksa men-challenge apakah dengan Anda tidak memakai seragam ini, kemudian pegawai Anda terancam keamanannya atau terancam keselamatan kerjanya, itu nanti debatable juga kan gitu. Nah, jadi secara konservatifnya lebih baik sih tidak dikurangkan, kecuali yang memang udah jelas kalau untuk keamanan, kemudian tadi pegawai pemadam kebakaran, kemudian pegawai buruh yang biasanya, jadi secara umumnya memang menggunakan seragam, itu boleh dikurangkan. Selebihnya lebih baik sih enggak. Kira-kira gitu sih Mbak, kalau kita interpretasikan dari ketentuan yang ada. Jadi lebih baik kita konservatif aja. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oh iya, Pak Nano ada titipan dari Bagus. Ternyata kita salah ngitung untuk penghasilan neto fiskal, Pak. Oke, nanti adjust. Salahnya di ini Pak, bisa naik sedikit Pak, naik ke komponen perhitungannya tadi yang panjang. Ya, Bapak lupa ngasih tanda negatif ya di rugi selisih kurs. Yang di mana? Rugi selisih kurs di bagian kanan. Ya, Bapak harus memberi tanda minus Pak, tanda negatif. Oke, iya. Terus kalau nanti di adjust semuanya, jadi total
hasilnya di sini yang pendapatan luar usaha 84 juta. Atas Pak. Ya, jadinya 84 juta 750 ribu. Oke. 84 juta. 750 ribu. Oke. Nah, nanti hasil laba sebelum PPh-nya jadi 16 miliar. Oke, sebentar. Oke. 16 miliar. 16 miliar 624 juta. 624 juta. Ya sudah, 16,624,000. Oke, udah. 16,624. Di kemudiannya ada koreksi lagi ya. Kenapa? Ya, tinggal di bagian bawahnya jadi 16 ya, bagian terakhir sekali yang ini. Koreksi positif negatif ya tadi. Koreksi ya, itu sih oke, ini sih oke. Cuman bagus ngomong apa nih sebentar. Oh. Apa udah benar? Jadi tinggal di nomor 8-nya saja, Pak. Oke, nomor 8 jadi berapa? Nomor 8 jadi 16,624,000. Nah, ya. Nah, sebetulnya tadi untuk penghasilan Jose mana Jose? Lagi hujan ya? Lagi hujan. Sebetulnya untuk yang ini ya. Jos yang nomor 4 tuh bener kan ya? Yang 4 ini? Ya, nomor 4 udah bener sebetulnya. Jadi tidak perlu dihapus lagi, Pak, sebetulnya. Cuman salah di nomor 8, cuman maaf, kurang tepat di nomor 8 aja. Oke, ya udah. Ada yang lain? Halo? Halo Pak. Ya. Mau nanya Pak. Boleh Mas, silakan. Yang seragam tadi kan kalau misalnya kan kalau seragam itu dilihat dari dua sudut ya Pak. Pemberian seragam. Kalau misalnya perusahaan memberikan seragam ke karyawan, bagi karyawan kan itu penghasilan, ya kan? Enggak. Dan penghasilan memberikan seragam Pak, Natura. Jadi perusahaan ngasih Natura ke karyawan. Bagi karyawan itu kan penghasilan, tapi penghasilannya itu penghasilan bukan objek pajak kan? Oh. Iya. Ya, tapi kalau bagi perusahaan itu apa Pak? Cuma pengeluaran aja gitu Pak. Bukan, kita nggak ngomongin BOP gitu-gitu ya Pak? Kalau perusahaan. Oh enggak. Jadi kalau misalkan pada pemberian dalam bentuk Natura kan gitu, dan pertama ada dua, yang satu boleh dikurangkan, berarti yang misalkan kaitannya dengan pemberian seragam untuk satpam gitu ya. Nah itu dari penerimanya juga bukan objek pajak atau POP, kemudian dari sisi pemberinya itu perusahaan berarti bisa dikurangkan. Tetapi ada satu hal lain lagi juga, di mana bagi penerimanya merupakan BOP juga, bukan objek pajak, tetapi oleh perusahaan tidak boleh dikurangkan. Oh, berarti intinya tuh kalau dari penghasilan itu kan dilihat apakah ini BOP gitu-gitu ya Pak. Tapi kalau pengeluaran ini apakah deductible expense atau non deductible? Kayak gitu kalau dari sisi perusahaan. Iya, proses seperti itu kalau kita bicara. Saya baru paham loh Pak. Soalnya saya bingung. Saya kira ini kayak seragamnya itu dari dua sisi kayak BOP gitu. Bukan, karena satunya kan memberi. Kalau memberi kan berarti kan ada sejumlah uang yang dikeluarkan ya. Baik. Mungkin nggak sih Pak rugi selisih kurs itu kapan dia bisa dikurangin, kapan dia bisa deductible atau kapan dia non deductible Pak? Nah,
Sekarang kata kuncinya adalah terkait dengan 3M atau tidak. Kalau itu ada kaitannya dengan 3M, berarti boleh. Kemudian bahwa selisih kurs itu terkait dengan penghasilan final atau tidak. Kaitannya dengan penghitungan penghasilan non final atau tidak. Kalau misalkan dia ada kaitannya dengan penghasilan non final, berarti boleh. Tapi kalau misalkan ada selisih kurs di mana untuk memperoleh penghasilan yang non final, nah itu juga nggak boleh, Mas. Kemudian juga tadi gimana Pak? Yang tadi yang poin kedua Pak? Yang poin kedua, apabila ada terkait dengan rugi kurs yang ada hubungannya dengan perusahaan dalam mengelola, dalam memperoleh penghasilan yang sifatnya final atau bukan objek pajak. Gitu ya, misalkan mengurus warisan ke luar negeri, kemudian menukarkan falas gitu ya. Oh, itu tidak boleh dikurangkan? Tidak boleh. Itu kalau kita dilihat dari sudut, misalkan orang pribadi ini juga usaha gitu ya. Kalau dia nggak berhubungan kan nggak boleh kan gitu. Berarti yang wajib itu non final, yang non final tuh boleh dikurangkan, terus sama 3M, harus memenuhi 3M gitu ya Pak? Ya, terus satu lagi, apakah dalam rugi selisih kurs ini ada kaitannya dengan sifat dari, maksudnya perusahaan ini dalam rangka memperoleh dia apa namanya, yaitu kaitannya dengan usaha dia yang sifatnya gambling gitu loh Mas. Nah, kalau dia sifatnya usahanya gambling lah, coba-coba gitu ya, dia jual tidak ada kaitannya dengan usaha, tetapi dia mempunyai, ya udahlah saya coba-coba, saya akan kan ada investasi yang terkait dengan falas gitu ya. Ya kan, ada di situ. Nah, kalau kaitannya dengan usaha yang coba-coba gitu, nah itu juga nggak boleh. Tetapi kalau dia ada kaitannya dengan 3M, yang pasti di situ, baru boleh dikurangkan dari penghasilan apabila terjadi rugi selisih kurs. Oh, berarti harus ada tiga syarat yang terpenuhi dong Pak. Berarti yang pertama kan tadi non final, terus 3M, habis itu yang ketiga usahanya itu harus bukan coba-coba ya Pak? Iya, kalau sifatnya gambling itu nggak boleh. Harus, itu tiga-tiganya harus terpenuhi ya Pak? Iya Mas, kan kita lihat kalau misalkan ada kaitannya 3M kan otomatis boleh dikurangkan. Tetapi kalau dia kaitannya rugi selisih kurs ini berhubungan dengan penghasilan yang final atau BOP, nggak boleh kan gitu, jelas. Kemudian kalau dari rugi selisih kurs ini dia diakibatkan dari usaha dia atau wajib pajak lagi coba-coba untuk memperoleh penghasilan yang lainnya, nah itu nggak boleh. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Ada yang lagi? Baik teman-teman, kalau kita lihat soal-soal yang barusan ya, ini terlihat mudah. Dan kemudian nanti yang teman-teman harus ingat juga mengenai tarif untuk withholding tax-nya. Kebetulan di sini yang diminta adalah menghitung laba rugi komersil. Ya kan, di soalnya kan. Pertama, hitung laba komersil. Kedua, lakukan koreksi fiskal. Ketiga, hitung laba fiskal, isikan ke dalam lampiran. Nah, biasanya soal-soal yang lebih lengkap lagi, dan ini untuk mengantisipasi ke depan, akan melihat juga mengenai kredit pajak. Jadi, hitung berapa jumlahnya pajak yang terutang. Ini kan udah jelas nih. Kalau kita sudah memperoleh laba fiskal, berarti tinggal mengalihkan tarif pajak kan gitu. Ya. 2019 berarti tarif pajaknya 25%. Dan kemudian kita diminta untuk menghitung berapa jumlah yang lebih bayar atau kurang bayar. Nah, dalam hal ini kita harus memperhitungkan adanya kredit pajak. PPh 22, PPh 23, dan PPh pasal 24. Nah, kemudian juga kita harus mengurangkan dengan pajak yang dibayar sendiri, yaitu PPh pasal 25 dan SPT PPh pasal 25. Setelah kita peroleh itu semuanya, kemudian dikurangkan dengan jumlah pajak yang terutang.
Nah, barulah kemudian diperoleh jumlah yang kurang bayar atau lebih bayar. Nah, ketika kemudian soalnya lebih lanjut diminta bagaimana menghitung angsuran PPh pasal 25. Nah, yang kita hitung adalah dari penghasilan yang sifatnya penghasilan dari usaha ya Mas ya, Mbak, dan di sini nanti. Kita lihat di sini, yaitu prinsipnya adalah menghitung dari jumlah yang di sini. Jumlah pendapatan, nggak kelihatan share-nya ya? Kita close ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan di... Kelihatan, Oke. Pak. Jadi untuk menghitung PPh pasal 25 adalah hanya terkait dengan ini. Total pendapatan yang laba usahanya aja ya. Ini kan nggak final nanti kadang. Dividen, kemudian bunga deposito enggak, penghasilan sewa juga enggak, keuntungan. Ini kalau misalkan ini keuntungan penjualan mesin ini kan juga sifatnya insidental. Ini juga enggak masuk. Nah, yang ada di sini semua ini tidak masuk dalam penghitungan untuk angsuran PPh pasal 25. Nah, itu nanti untuk menghitung PPh pasal 25. Dan kemudian nanti dikurangi dengan kredit pajak ya. Jadi dihitung ulang. Jadi gampangnya Anda menghitung berapa pajak terutang berdasarkan laba usahanya. Ya. Laba usaha di situ, kemudian setelah diperoleh pajak yang terutang dan dikurangi dengan kredit pajak. Tapi pun kredit pajaknya hanya yang terkait dengan yang berasal dari biaya usaha, bukan dari pendapatan atau beban di luar usaha. Nah, baru kemudian dibagi dengan 12 bulan. Barulah diperoleh berapa jumlah angsuran PPh pasal 25-nya untuk setiap masanya atau setiap bulannya. Seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat lagi nanti ya untuk yang tarif pajaknya. Tadi saya tanya mengenai PPh atas dividen ya. Saya untuk yang dividen dari PT Urin kan, tadi saya tanya berapa tax rate-nya. Karena PPh 23 di situ, tapi rate-nya adalah 15%. 15%. Nah, hal-hal yang lain lagi juga sama. Nanti paling yang diperlukan review kembali adalah dari bendaharawan, berapa persen kan gitu ya. Nanti kalau ada penjualan berapa persen. Kemudian nanti kalau ada jasanya berapa persen. Nah, nanti untuk yang PPh 23 atau PPh 22 juga dihitung lagi. Tapi PPh 23 kan terkait dengan jasa rata-rata atau semuanya 2% sih. Tapi 22 nanti diperhatikan lagi karena ada tarif yang berbeda-beda. Itu yang selebihnya gampang sih kalau yang ini. Nah, lihat kembali nanti yang di slide ya, yang dari Bu Dewi Martani itu soalnya lebih kompleks. Nah, tolong dipelajari dari situ karena saya pikir sudah termasuk dari pajak yang terutang ya. Pak dilihat lagi dari situ. Kalau nanti ada soal-soal lain boleh juga nanti dibahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kira-kira untuk malam ini saya cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ya. Pak, izin Pak, boleh bertanya sekali lagi Pak? Boleh Mas, silakan. Atau yang lain Tadi boleh. yang PPh 25 saya mau konfirmasi aja sih Pak. Jadi buat angsuran PPh 25 itu cuma dari laba usaha aja Pak. Yang luar usaha itu nggak dihitung. Ya, kita bahas hari Senin ya. Oke. Nah, kita praktek aja biar nggak dibayang-bayang. Oke, PR saya nanti kita lihat nanti untuk PPh pasal 25-nya. Oke. Terus Baik, tadi Pak. pertanyaan, ada keterangan perusahaan menyewakan mesin menghitung uang, Pak. Apakah ini berpengaruh pada penyistan? Kalau dia menyewakan, tergantung dari jenis sewanya. Apakah itu nanti operating lease atau sewa menyewa biasa, ataukah kaitannya dengan capital lease atau financing lease. Kalau nanti kaitannya dengan financing lease atau capital lease, di mana nanti perusahaan mempunyai hak opsi penyewanya ya, dari lesinya yang mempunyai hak opsi untuk membeli aset itu, nah berarti pembebanan penyistaannya adalah tergantung dari
akan diberikan kepada lesinya, ya, kepada yang menyewanya di situ, Mas. Kalau tidak ada keterangan, ya diberikan asumsi aja nanti, biar lebih pas. Tapi saya akan menggunakan yang asumsi yang kira-kira pas lah. Jadi biar yang kira-kira nggak merugikan. Ya, jadi hal-hal yang itu yang kalau nanti ada yang hak opsi atau enggak, ini terkait dengan apa yang sudah dipelajari juga sih pada prinsipnya, kan template dari perpajakan itu sebetulnya follow accounting kan gitu, accounting, commercial accounting. Pas ketika di ketentuan perpajakan mengatur berbeda, barulah di situ nanti ada koreksi fiskalnya. Baik itu untuk penghasilan maupun koreksi fiskal terkait dengan biaya. Ya. Jadi teman-teman ya. Nanti kalau ada soal lagi yang lain lagi boleh nanti saya kasih waktu lagi. Tapi besok Rabu, Kamis, Jumat saya nggak bisa. Weekend lah. Saya alokasikan weekend. Ya. Makasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Pak. ketemu lagi. Selamat istirahat. Ya, sukses Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.